Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yogi Narodo Tobing, atau yang bisa dipanggil dengan pendeta online. Bukan pendeta ya, tapi pendeta. Banyak orang keliru gitu ya. Nah, kali ini ada pertanyaan masuk ya, pertanyaan mengenai katanya kok Tuhan gitu ya. Katanya kok Allah, tapi kok dia malah berdoa, dia malah beribadah kepada Allah gitu. Ini satu pertanyaan yang mungkin kita anggap konyol atau tidak masuk akal. Siapa dia kalau bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dianggap atau diimani sebagai Tuhan oleh orang Kristen tentu saja. Ada satu ungkapan atau ya bisa kita sama-sama benarkan gitu ya, yang berkata bahwa seseorang yang kuasanya lebih kecil itu pasti akan meminta atau berdoa kepada sosok pribadi, sosok yang lebih kuasanya lebih besar tentu saja. Dalam hal ini misalkan saya sebagai manusia, sebagai umat biasa, tentu saya akan meminta kepada Allah atau kepada Tuhan ya, yang kuasanya lebih besar dan paling besar tentu saja, dibanding saya harus meminta kepada nabi misalkan, atau kepada rasul, atau kepada imam-imam. Saya lebih mending dan lebih wajar kalau saya langsung minta kepada Allah yang kuasanya paling besar dan lebih besar. Nah, saya rasa untuk pernyataan ini semua setuju tentu saja ya. Nah, dari sini lalu muncullah gitu ya, ketika kita melihat bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya dalam Injil gitu ya, dia berdoa misalkan di zaman Getsemani gitu ya, atau ketika dia meminta kuasa daripada Allah Bapa. Lalu disitulah timbul pertanyaan, kenapa kalau dia dikatakan adalah Tuhan, lalu dia harus berdoa memohon kuasa kepada Allah Bapa. Kalau misalkan kita berdoa saat ini, kita meminta sesuatu kepada Allah atau kepada yang kuasanya lebih besar daripada kita, bagaimana cara kita bisa mengetahui cara yang benar untuk kita bisa meminta atau berdoa? Sekali lagi, bagaimana cara kita bisa meminta atau berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, ya, kepada Allah, kalau tidak ada yang mengajari atau tidak ada yang memberi teladan gitu ya. Saat ini kita bisa melihat ya, ada berbagai cara, berbagai metode, berbagai agama yang memberikan contoh atau memberikan cara berdoa dan beribadah yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan Allah hanya ada satu, kenapa cara berdoa dan beribadahnya beda-beda? Nah, disinilah Alkitab memberikan penjelasan. Ya, di dalam kitab Kejadian, kalau kita baca ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak mereka terusir dari Taman Eden, kemudian mereka mempunyai Kain dan Habel sebagai anak, gitu ya. Apa yang Kain dan Habel lakukan? Ibrani 11 ayat 4 saya bacakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel mempersembahkan persembahan yang benar karena iman. Dikatakan itu, persembahan Habel adalah ternaknya, juga imannya kepada Allah. Nah, tentu saja Allah menjadi berkenan dan kemudian persembahannya diterima oleh Allah. Sedangkan sebaliknya Kain, ya, kakaknya, tidak mempersembahkan persembahan yang benar kepada Allah, sehingga Allah tidak menerima persembahannya Kain. Nah, dari sinilah mula-mula gitu ya, kita bisa melihat cara beribadah, cara berdoa kepada Tuhan yang salah misalnya. Apakah Tuhan yang dituju itu sama? Ya, tentu sama. Kain juga menuju kepada Allah yang disembah oleh Habel, namun caranya berbeda dan caranya salah. Jadi sebenarnya sudah dari sejak zaman nenek moyang kita ya, kita ini salah berdoa dan salah beribadah, salah menuju kepada ibadah yang salah begitu ya, sudah sejak lama, sejak nenek moyang kita. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa beribadah, berdoa yang benar, yang sempurna, yang diterima oleh Allah begitu? Ini terus menjadi pergumulan ya. Sedangkan kita bisa mengetahui begitu ya, Allah sendiri memang memberikan petunjuk ya dalam kitab suci. Allah memberikan petunjuk gimana caranya untuk kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, apakah itu dengan kita memberikan kurban, apakah itu kita dengan masuk ke bait suci atau ke rumah Allah begitu ya, atau dengan cara kita berdoa dengan ikhlas, dengan hati yang bersih. Namun pada kenyataan, pada prakteknya, apakah manusia bisa mempraktekkan itu dengan
sempurna, jangankan umat kita seperti kita biasa ya, nabi-nabi seperti Nabi Musa saja begitu, masih mempunyai kekurangan. Dia masih imannya tergoyahkan, kepercayaannya tergoyahkan ketika Musa ada dalam padang gurun ya ketika itu, sehingga dia tidak bisa masuki tanah perjanjian. Lalu siapa lagi? Abraham, bapak atau nenek moyang agama-agama besar di dunia ya, juga jatuh dalam kesalahan membohongi raja ketika itu, padahal dia adalah nenek moyang agama. Tetap saja tidak bisa menjadi teladan yang sempurna. Imam-imam pun begitu ya. Imam Harun yang harus memimpin, memberikan teladan kepada bangsa Israel, jatuh dalam persembahan berhala ya. Nah, lalu siapa sosok yang sempurna? Siapa sosok yang bisa memberikan teladan yang perfect begitu? Saya rasa tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, atau Tuhan yang Esa itu sendiri. Nah, disinilah kenapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berdoa kepada Allah Bapa di surga ya. Kenapa? Karena dia adalah Allah 100% Allah, 100% manusia. Dialah yang ikhlas turun ke dunia dalam bentuk manusia yang tidak berdosa. Nah, ketika dia turun ke dunia dalam bentuk manusia yang tidak berdosa, disitulah dia memberikan teladan kepada kita bagaimana caranya beribadah dan berdoa yang sempurna. Jadi yang pertama adalah kenapa Yesus kalau dia adalah Tuhan, dia harus berdoa dan beribadah. Yang pertama adalah untuk memberikan teladan kepada kita, teladan yang paling sempurna, karena dia adalah Allah. Yesus bisa kita lihat tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mencontohkan hal-hal yang tidak baik, tetapi dia selalu berbuat yang paling sempurna. Dia tidak ditemukan kecacatan dalam hidupnya. Nah, jadi bukan wajar kalau Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana berdoa. Tentu saja itu menjadi teladan yang sempurna ya. Akan aneh kalau Tuhan Yesus dibilang sempurna, dia tidak berdosa, tetapi dia tidak berdoa. Dia tidak mencontohkan bagaimana cara berdoa. Orang akan kebingungan. Katanya dia sempurna, katanya tidak bercacat. Kenapa dia tidak berdoa? Bagaimana cara dia bisa orang-orang bisa mengetahui cara berdoa yang benar, cara beribadah yang benar? Jadi yang pertama adalah Yesus memberikan contoh pada kita bagaimana beribadah dan berdoa yang sempurna. Contohnya dalam doa Bapa Kami, dalam doa di Getsemani, dalam doa meminta kuasa kepada Allah, itu doa yang sempurna. Nah, yang kedua adalah selain Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih memberikan teladan, kita harus mengetahui bahwa dia ketika turun dalam dunia, jangan lupa dia menjadi manusia 100%. Artinya dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Daging dia punya, darah dia punya, dia bisa merasakan penderitaan, dia bisa merasakan pergumulan dalam hatinya, dia bisa merasakan kecemasan, dia bisa merasakan lapar, haus, dia bisa rasakan. Kecuali satu, yaitu dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana dia selalu menang dalam godaan dosa. Nah, untuk hal yang kedua ini, ya, ketika Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih turun dalam bentuk manusia, wujud manusia 100%, tentu dia terbatas dalam hal kuasa. Ya, dia terbatas dalam hal kuasa itu dalam hal kemanusiaannya. Nah, karena dia terbatas dalam hal kemanusiaan, bukankah wajar kalau dia meminta kepada kuasa yang lebih besar, yaitu pribadinya yang ilahi. Pribadi Yesus yang ilahi adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya, dia meminta kepada Allah Bapa di surga untuk diberikannya kuasa, untuk diturunkannya Roh Kudus, untuk boleh menjaga murid-muridnya. Dia meminta itu semua. Dia bergantung kepada Allah. Bukan berarti kuasa Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Tidak ada sama sekali, kesimpulannya salah. Ya, kuasa Yesus lebih rendah ketika itu karena Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih menggunakan natur manusianya. Ketika dia berdoa, dia mengizinkan atau menggunakan natur manusianya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menggunakan natur ilahinya, kuasanya setara dan sebanding dan sama dengan Allah Bapa di surga. Nah, jadi yang pertama alasan kenapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus harus berdoa kepada Allah, karena dia sendiri adalah Tuhan. Kenapa begitu? Karena yang pertama adalah untuk memberikan teladan yang sempurna, bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar. Karena selama ini manusia tidak ada yang berdoa dengan benar, dan semua manusia jalan dengan ibadah masing-masing. Yang kedua adalah karena ketika itu Yesus turun dalam natur manusia. Tentu saja ketika Tuhan Yesus turun dalam natur manusia, dia membatasi dirinya sama seperti kita, dan dia butuh kuasa, pertolongan dari kuasa yang lebih besar, yaitu pribadinya yang ilahi dalam Allah Bapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Salum Channel. Tuhan Yesus memberkati.